Ashraf, Jen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu mulai ya. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Insyaallah teman-teman sholih di rumah, anak-anak ustadz yang sholih dan sholihah yang hebat-hebat. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah, masyaallah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita banyak nikmat. Ya, di antaranya nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita di hari ini alhamdulillah Allah perkenankan kita untuk kembali melanjutkan materi kita di pelajaran akidah dengan pembahasan yang baru. Teman-teman semua penasaran apa yang akan kita bahas hari ini? Sebelumnya teman-teman semua duduk yang manis terlebih dahulu ya. Ya. Duduknya yang tertib, yang manis ya. Kemudian kita baca doa sama-sama dulu. Ya, doa sebelum belajar. Masya Allah. Sudah siap semua? Kerudungnya dirapihkan, pecinya digunakan, ya, pakaiannya juga diluruskan. Masya Allah. Doaan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berkahilah atasku pemahaman. Amin. Masya Allah. Di pembahasan yang lalu teman-teman semua kita sudah belajar sama-sama ya, pembahasan tentang al-asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Allah memiliki nama adalah Ar-Razzaq, Al-Khaliq. Artinya apa? Allah Maha Pemberi rezeki dan juga Allah Maha Pencipta. Hari ini kita akan bahas juga Asmaul Husna yang ketiga. Ya, apa itu teman-teman? Asmaul Husna yang ketiga di materi kita hari ini ada yang tahu? Ya, Allah Al-Mudabbir. Apa teman-teman artinya? Ada yang tahu Allah Al-Mudabbir? Masya Allah, Allah adalah zat yang maha mengatur. Betul sekali, Masya Allah. Ya, teman-teman semua kemarin sudah mengenal Allah adalah Ar-Razzaq yang memberikan kepada kita semua rizki. Jadi Allah adalah satu-satunya ilah, ya, satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan kita, ya, yang memberikan kepada kita rezeki. Ya, baik berupa makanan, minuman, ya, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan nikmat-nikmat lainnya. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang coba teman-teman perhatikan ya. Di pembahasan hari ini Allah Al-Mudabbir, ketika teman-teman semua habis bangun tidur, teman-teman keluar rumah, teman-teman melihat matahari yang tinggi ya di atas langit. Kok bisa ya matahari itu sangat cerah sekali dan bisa panas? Kenapa matahari itu tidak dingin teman-teman? Ya, kenapa matahari itu bersinar cerah dan panas teman-teman? Kita bisa gerah ketika kita lama terkena sinar matahari, karena matahari itu sifatnya panas. Kok bisa ya matahari itu bergerak? Ya, terbit dari timur, kemudian menerangi kita di siang hari, terbenam dari barat, memberikan kita waktu malam untuk beristirahat. Ya, coba kita perhatikan lagi teman-teman. Siapa yang tahu hewan yang namanya lebah?
Masya Allah. Iya betul sekali. Lebah, ya, lebah itu yang bisa mengeluarkan madu ya teman-teman ya. Lebah kecil, mereka bisa bekerja sama membuat sebuah madu yang manis sekali, lezat sekali, enak sekali. Siapa yang pernah minum madu, makan madu, makan roti pakai madu, makan susu pakai madu, Masya Allah, makan telur pakai madu, obat juga teman-teman. Ya, madu bisa digunakan untuk apa saja, baik minuman ataupun makanan. Ya, bisa dicampur ya teman-teman ya. Selain manis, selain enak, madu itu kata Allah Subhanahu wa taala, fihi syifaa'ul linnas. Dia memiliki manfaat, teman-teman. Jadi bukan sekedar manis saja, tapi juga ada manfaatnya. Masya Allah, Masya Allah. Dan itu dihasilkan dari hewan yang bernama lebah, yang kecil. Ya, kok bisa ya lebah mengeluarkan madu? Bagaimana caranya? Itu semua adalah ada yang mengaturnya teman-teman. Siapa yang mengatur semua itu? Iya betul sekali. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan lebah tersebut dan mengaturnya. Ya, mengatur semuanya yang ada di lebah itu sehingga lebah itu bisa mengeluarkan ya cairan yang bernama madu yang bisa dimanfaatkan untuk makhluk lainnya seperti kita manusia. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, Allah Maha Besar teman-teman. Allah Maha Pengasih. Allahu Ar-Rahman, Allahu Ar-Rahim. Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang kepada makhluk-makhluknya. Jadi Allah itu sangat sayang sekali kepada kita, makhluk-makhluknya. Memperhatikan dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, semuanya diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, oleh karena itu kita jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah ya, dengan cara kita ucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak boleh sombong teman-teman. Ya. Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengatur semua yang ada di bumi ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Mudabbir, yang artinya adalah zat yang maha mengatur. Teman-teman bisa semua dibuka halaman 19 ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sana ada dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Jadi Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengatur, urusan makhluk-makhluknya semua dan menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar kita makhluknya yakin akan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dia menciptakan kita bukan sekedar untuk menciptakan saja, sebagaimana yang pernah kita bahas ya teman-teman ya. Kita manusia diciptakan udah terserah kamu mau ngapain, mau makan yang banyak, mau minum yang banyak, mau tidur yang banyak, mau bermain yang banyak, silahkan apa saja yang kamu inginkan lakukan saja. Tidak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita makhluknya, manusia, ada tujuannya agar kita mengingat Allah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa Allah berikan kenikmatan kepada kita? Ya, berikan pakaian yang bagus kepada kita, berikan makanan yang banyak kepada kita, berikan uang yang banyak kepada kita, memberikan tempat tinggal yang nyaman buat kita.
memberikan kendaraan yang enak dipakai untuk kita kemana-mana. Untuk apa semua itu Allah berikan? Agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan biar kita sehat, biar kita kuat dalam sholat kita, ya. Kita diberikan pakaian agar bisa menutup aurat ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan kendaraan agar kita bisa berjalan ke masjid, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain-lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatur semua ini, ya, sudah mengatur semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di dunia ini maupun yang ada di daratan dan juga lautan dan juga di udara. Semua Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya dan mereka bisa bergerak, ya. Allah mengatur rezeki kepada setiap makhluknya. Allah yang mengatur kenikmatan juga yang kepada makhluknya, kepada setiap makhluknya. Allah juga yang mengatur bencana, teman-teman, ya. Allah turunkan hujan, ya, hujan rintik-rintik, hujan sedang sampai hujan yang lebat, ya, yang ada petirnya, trailer, ya, musibah, bencana, ya, sampai akhirnya dulu pernah di kisah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, hujannya berhari-hari, ya teman-teman, sampai banjir, ya. Ustaz, katanya Allah itu sayang, Allah itu sangat cinta sama kita. Kenapa Allah berikan bencana kepada kita, berikan musibah kepada kita? Berarti Allah itu tidak sayang, ya teman-teman. Ya Ustaz, ya. Tidak begitu, teman-teman. Allah berikan bencana, Allah berikan musibah, ada juga maksudnya. Kenapa Allah berikan bencana kepada kita, memberikan musibah kepada kita? Agar Allah mengetahui mana di antara makhluk-makhluknya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita manusia, kita adalah milik Allah dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Kita akan meninggal, kita tidak selamanya ada di dunia ini. Jadi Allah sudah mengatur usia kita, kapan kita lahir, kapan kita besar, kapan kita tinggi, kapan kita hebat, ya, kapan kita pintar, kapan kita bisa melakukan apa saja. Seperti teman-teman kalau melihat bayi itu ada fase-fasenya, dimana kalau bayi itu dia pertama nggak mungkin dia bisa lompat langsung, kan teman-teman? Ada gak bayi tiba-tiba lahir dia bisa lompat, hop, nggak bisa. Jadi ada fase-fase dimana dia pertama merangkak dulu, ya, kemudian berjalan di tembok, ya, sampai akhirnya dia bisa berdiri, ya, bisa sedikit berjalan sampai berlari, ya, sampai akhirnya dia kuat, ya, berjalannya tidak jatuh-jatuh lagi, dia kuat berlarinya dengan cepat. Nah, itu ada fase-fase semuanya, teman-teman. Kapan dia kecil, besar, ya, dewasa, sampai dia tua dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lahir Allah sudah mengaturnya, ya. Jadi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mainan kita di rumah, tas sekolah kita, buku-buku kita, kotak pensil, rumah, mobil, motor, perhiasan kita, apalagi teman-teman, makanan-makanan yang lezat, kemudian dan semuanya teman-teman yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu makhluk manusia itu nggak boleh sombong kepada Allah, ya, dengan harta yang kita miliki, banyak sekali kita miliki, sehingga kita menjadikan diri kita itu bangga diri sampai akhirnya kita menjadi sombong. Ini nggak boleh, ya. Itu adalah titipan dari Allah, karena sebetulnya adalah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak memiliki apa-apa, ya. Dan apa yang Allah berikan kepada kita harus kita gunakan untuk apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman sampai di sini paham, ya? Masya Allah.
Jadi luar biasa sekali ya, Allah Subhanahu wa taala mengatur sedemikian rupa dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Bahkan semut, teman-teman, semut itu mereka sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai hal yang paling besar. Siapa yang paling besar? Hewan mungkin. Ya, hewan yang paling besar itu yang bisa bermeter-meter di daratan apa? Jerapah. Ya, kalau hewan yang di lautan semuanya dari yang kecil, ikan teri, ikan udang, sampai ikan paus, ikan lumba-lumba, ikan apalagi, ikan hiu, itu semua Allah Subhanahu wa taala sudah mengaturnya. Kapan mereka makan, kapan mereka bermain, kapan mereka tidur. Ya, Ustaz, mereka bisa bermain juga ya? Ikan bisa bermain juga, bisa bermain juga seperti kita manusia bisa bermain ya, bisa tidur dan lain-lain. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur semuanya. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman ya. Ya, Allah memberikan berbagai kenikmatan buat kita agar kita bisa beribadah lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kendaraan agar kita bisa berangkat ke masjid, ke sekolah. Allah memberikan makanan kepada kita agar kita kuat beribadahnya, tidak kelaparan saat Allahu Akbar. Aduh, perutnya bunyi ya. Jadi kepikiran sholat ya dan lain-lain. Jadi Allah berikan kita rizki makanan. Allah berikan rizki kita uang yang banyak. Untuk apa? Untuk kita belikan sembarangan? Tidak ya. Tapi Allah berikan untuk kita rajin bersedekah, membeli hal-hal yang bermanfaat yang kita butuhkan ya. Kemudian maka dari itu teman-teman semua, kita tidak boleh sombong kepada makhluk-makhluk Allah lainnya ya, dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita banyak nikmat ya. Masya Allah, walhamdulillah ya, wala ilaha illallah, wallahu akbar ya. Demikianlah materi kita di hari ini. Allah Al-Mudabbir, Allah yang mengatur alam semesta ini ya. Allah mengatur hujan kapan turun ya, hujan kapan berhenti. Allah mengatur matahari berganti dengan bulan, siang hari kemudian malamnya berganti dengan bulan ya. Allah mengatur lebah ya, dia kecil bekerja sama tapi bisa menghasilkan madu. Allah mengatur juga burung ya, bisa membuat sarangnya untuk anak-anaknya ya, dan hewan-hewan lainnya teman-teman. Semuanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengaturnya dengan sempurna. Oleh karena itu, kita makhluk manusia milik Allah Subhanahu wa taala jangan pernah sombong. Ingat ya teman-teman ya, tidak boleh sombong, karena banyak kisah-kisah terdahulu orang-orang yang sombong itu Allah binasakan mereka, Allah hancurkan mereka di dunia maupun di akhirat. Mau teman-teman Allah menghancurkan kita? Seram ya teman-teman ya. Jangan, wal ya'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah agar kita diselamatkan di dunia maupun di akhirat nanti, dikumpulkan bersama orang-orang salih, orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, wassalihin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh, wan nabiyyin, dan para nabi. Semoga Allah kumpulkan kita kepada mereka semua ya teman-teman. Amin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan yang hari ini sudah memperhatikan Ustadz dengan baik, dengan hebat. Semoga pelajaran kita di hari ini bisa bermanfaat untuk Ustadz dan juga untuk teman-teman semua di rumah ya. Masya Allah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ustadz akhiri ya. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, tafadhal Ustadz perbolehkan bertanya di voice note ya, kirimkan ke WA Ustadz. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.